Meski bukan hal yang utama, buku nikah menjadi penting dalam sebuah pernikahan. Sebab buku nikah merupakan salah satu bukti pernikahan telah dilakukan secara sah lewat kelembagaan negara. Selain itu, buku nikah juga diperlukan untuk kelengkapan administrasi sejumlah keperluan bagi pasangan yang sudah menikah, seperti permohonan kredit dan pengurusan paspor. Nah, bagi Anda yang ingin menikah saat ini, jangan kaget jika Anda kesulitan mendapatkan buku nikah. Ya, saat ini kelangkaan buku nikah memang masih terus terjadi. Tak hanya di ibu kota, kelangkaan buku nikah ini juga melanda hampir di seluruh daerah. Sebagai ganti buku nikah, pasangan yang menikah kini diberikan selembar surat keterangan sudah menikah. Nantinya surat ini baru bisa ditukar dengan buku nikah saat stoknya sudah kembali normal. Krisis buku nikah nasional ini terjadi selain karena tingginya angka pernikahan pada bulan-bulan belakangan ini, juga karena alotnya proses tender distribusi surat nikah di Kementerian Agama. Kelangkaan dokumen negara sebenarnya bukan kali ini saja terjadi. Sebelumnya kelangkaan juga sempat dirasakan masyarakat saat akan mengurus surat tanda nomor kendaraan atau STNK dan buku pemilik kendaraan bermotor atau BPKB. Pemirsa, kelangkaan buku nikah masih terus terjadi. Tidak hanya di ibu kota, kelangkaan buku nikah ini juga melanda hampir di seluruh wilayah di tanah air. Dan untuk membahasnya telah hadir bersama saya di studio Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kementerian Agama Republik Indonesia, Mohtar Ali. Assalamualaikum Pak Mohtar. Assalamualaikum. Terima kasih bersama kami Pak. Terima kasih, di Berita Satu. Ya, Alhamdulillah untung saya sudah nikah Pak. Pak Mohtar, kapan ini urusan buku nikah selesai Pak? Ini sudah. Sudah? Udah. Stok sudah ada? Sudah. Makanya sini kan pertama terima kasih ini. Ini media Bapak bagus sekali menyampaikan masyarakat ya. Kalau Jakarta tidak ada persoalan, saya jamin. Jakarta itu nggak ada persoalan. Tidak ada. Tadi Muhammad tadi berita di Jakarta sampai di provinsi ada persoalan, itu tidak. Oke, jadi ya. Jakarta sampai hari ini sudah aman ya Pak ya? Sebelumnya memang aman. Memang juga nggak ada masalah. Iya, tapi di daerah Pak ya, yang beberapa daerah mengalami kelangkaan. Jadi betul. Terima kasih pada media juga. Ada di beberapa provinsi, beberapa provinsi titiknya itu ya. Bapak ada data provinsi mana saja Pak? Ada. Pertama itu di Jawa Timur. Jawa Timur. Nah, terjadi kelangkaan khususnya di 2 kabupaten Pak. Provinsi Jawa Timur kan banyak provinsi. Kabupaten. Kabupaten 30-an lebih. Ya, ada di Jember. Semenep. Oh, di Madura ya. Semenep. Ada satu lagi kabupaten. Ada 3 kabupaten ya, tapi itu di Madura. Baik, Madura. Kemudian nah, provinsi lain Pak? Sebentar dulu. Maaf Bapak ya. Jember, tetapi per 5 hari lalu sudah di drop 125.000. 125.000 buku nikah. Pagi saya cek di lapangan dengan di sana kondisi sudah sudah normal. Nah itu. Nah pasangan yang di sana itu bisa mengambil ke KUA tanpa dipungut biaya. Ini saya wanti-wanti. Ini pasangan yang sementara dapat buku surut nikah sementara ya Pak ya? Betul. Oke. Ya itu satu yang sudah aman. Yang kedua. Ini Sulawesi. Sulawesi mana Pak? Sulawesi Selatan. Oke, Sulsel. Yang kedua yang krisis ini Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan itu dia mengalami kekurangan buku nikah. Nah itu 19.000, angkanya bukan bikin-bikin ini 19.990. Waduh, angka hoki itu Pak. Nah kita sudah drop itu hari Selasa lalu, bukan di drop, datanglah Pak kayunya, biasanya yang mengambil, menjemput dan sudah ada sampai November, akhir November ini. Itu aman Sulawesi Selatan. Buku nikah ini di Kanwil Kementerian Agama atau di KUA Pak? Sekarang? Oh iya Bapak, kita distribusinya itu adalah distribusi dari pusat ke Kanwil. Nanti Kanwil yang mendistribusi ke kabupaten kota ya. Oh baru ke KUA memang panjang Pak. Itu iya. Memang panjang itu. Nah ini ada 2 provinsi besar nih Pak kan? Nah satu lagi itu apalagi kalau Jawa Tengah tidak kita jumpai persoalan Pak. Itu Jawa Timur, Sulawesi Selatan, kemudian Sumatera Utara, Banten, Banten, Jawa Barat ini Pak. Ini dekat sama Jakarta semua ini Pak. Nggak bisa ada subsidi Pak yang stok berlebih di Jakarta dibagikan ke Banten. Betul. Jawa Barat bukan Jawa Barat maaf, Banten sudah selesai. Sudah selesai. Sampai November aman. Oh alhamdulillah. Itu Pak ya, betul Banten. Jawa Barat
ini Senin kita lihat perkembangannya, sudah kita drop. Jawa Barat itu Pak, sudah kita drop ini itu 76.000 buku. Wow. Iya Pak. 76.000 buku. Senin itu sudah mulai didistribusi. Nah itu. Senin besok ya Pak ya? Senin besok. Oke, Saya koordinasi sama beberapa kantor Kementerian Agama dan juga dengan pihak provinsi. Saya bilang Senin itu harus distribusi, tidak boleh tidak. Artinya distribusi ini dari Kanwil kepada kabupaten kota dan ke KUA. Iya. Oke. Dan saya cek beberapa kabupaten, contoh kemarin Kabupaten Karawang, ya itu ya, itu akan mengambil ke sana. Itu kan ya. Ya. Mengambil ke sana. Pak Muhtar, ini persoalan langkanya buku nikah ini karena proses tender bukunya yang terlambat atau persoalan teknis seperti apa Pak di lapangan yang terjadi? Bukan tender ya. Tender buku nikah itu sudah sejak Mei dilakukan. Sudah selesai prosesnya? Sudah. Jadi sudah ada yang ditunjuk ya untuk mencetak ya? Bukan ditunjuk. Gimana Pak? Tidak boleh ditunjuk. Perpres 54/70 itu harus dilelang. Iya. Harus dilelang. Pemenang lelangnya sudah ada? Yang mana nih? Yang untuk buku nikah? Buku nikah sudah selesai. Bulan Mei itu Pak ya? Ya. Lalu apa masalahnya? Bulan Mei ya. Saya menjelaskan dulu bahwa pencetakan buku nikah itu ini sudah selesai. Itu Pak ya. Sudah selesai itu. Tetapi persoalan distribusi. Persoalan distribusi dari siapa ke dari siapa? Distribusi dari Jakarta ini kepada daerah. Nah itu ya. Yang melakukan siapa Pak distribusi ini? Kementerian Agama, pusat atau? Tidak, itu juga kan jumlahnya kan besar. Itu kan harus melalui lelang. Nah itu. Tetapi insya Allah ini SPK-nya itu tidak lewat minggu ini kan sudah ada SPK. Oke. Dan kita menargetkan karena sudah ada SPK setelah SPK itu akan dikirim ke daerah. Paling lambat itu kita targetkan itu hari Kamis sudah bisa terkirim Kamis minggu depan ya Pak ya? Iya. Oke. Itu jalan. Artinya sebenarnya kelangkaan buku ini bukan karena buku ini belum dicetak ya? Bukan. Tapi sejak Mei sudah aman ya Pak ya? Bukan, tapi memang distribusinya? tidak bukan begitu. Tadi yang bulan Mei itu apa Pak? Pengadaannya. Pengadaannya. Oke. Ya. Artinya selama sekarang ini yang menjadi masalah adalah distribusi ke daerah. Ya, tapi Bapak tadi pastikan hari Kamis semua sudah Ya, maksimal sudah nyampe semua ke daerah. Kita prioritaskan setidaknya prioritaskan untuk yang tadi Pak nih. Yang masih ada persoalan sama kita kekurangan itu pertama adalah Sumatera Utara Pak. Iya. Sumatera Utara ini sudah kita drop ya kemarin itu 23.400 Pak. Sumatera Utara kekurangan berapa Pak? Sumatera Utara itu yang jelas kita masih punya hutang. Masih punya hutang ya. Itu sudah di bawah, dijemput baru 23.400. Kita masih punya hutang dengan, mohon maaf saya mengatakan sekali lagi juga kepada pengantin yang harusnya bahagia tidak kenyamanan ini ya. Saya mohon maaf. Kan syarat sahnya pernikahan tidak terganggu kok ya. Mereka kan tetap boleh melangsungkan pernikahan ya Pak ya. Ini tidak boleh terjadi lagi. Iya, cuma kan buku nikahnya sementara ya Pak ya. Betul. Pak Muhtar, ini kenapa? Apakah memang karena lagi bulan-bulan musim nikah sehingga memang banyak dilangsungkan pernikahan atau memang di akhir tahun ini permintaan untuk penyelenggaraan pernikahan itu memang meningkat, Pak? Memang ada musim-musim. Orang menikah itu ada musim-musim. Iya, gedung penuh semua, Pak. Iya, musim-musim. Ini kan bulan haji. Iya. Nah, itu bulan haji memang bulan baik ya, Pak ya. Bulan baik ya tuh. Nanti sudah masuk November ini sudah bulan Hapit kan ya. Bulan Hapit, bulan Kejepit. Iya, hari Kejepit. Kecuali untuk di Provinsi Sulawesi itu enggak ada. Enggak ada berhentinya. Itu Hapit juga jalan, mereka malah tetap itu kan ya. Iya, iya. Itu jadi memang orang menikah pada bulan itu, kemudian distribusi belum selesai. Nah, itu persoalannya. Kalau proses distribusi itu setiap tahun memang dilangsungkan, Pak? Betul, Pak, langsungkan. Kita kan sebenarnya waktu lagi itu sudah mengantisipasi ya. Sudah beberapa memberi ini, tapi karena stok tidak ada, untuk mengirim distribusi tidak ada, kan itu yang menjadi kita persoalan itu juga. Sehingga kita manggil lah teman-teman, datang ke sini Jakarta ambil bawa, tapi kan terbatas anggaran untuk orang per orang itu. Beda dengan pengiriman resmi, Bapak ya. Iya. Nah, yang ditunjuk akhirnya siapa, Pak, untuk melaksanakan distribusi, Pak? Saya bukan itu, saya lagi Bapak, mohon maaf ya, itu bukan ditunjuk, tapi melelang LPSE, Pak. Iya, iya. Mereka memenangkan tender ya? Memenangkan tender ya. itu. Akhirnya yang memenangkan tender ini dari pihak ketiga ini mana nih, Pak?
Saya mesti koordinasi sama ini dulu, Oke, Pak. tapi memang pihak Ya, ini LP. sebelumnya sudah pernah memenangkan tender atau lelang untuk distribusi atau belum, Pak? Informasi saya peroleh ini dia sudah pernah berpengalaman. Artinya sudah tahu lah ya, Pak, ya, Ya. mekanisme pendistribusian ya, Pak, ya? Ya kan ada setiap lelang itu ada syarat umum lelang ya. Iya. Kemampuan siapa itu sudah dinilai lah seperti itu. Kalaupun dia tidak benar, dia akan membayar kepada negara Iya, kerugian itu. iya. Memang aturannya sudah jelas. Ya. Pak Muhtar, ini ada pertanyaan dari masyarakat ketika memang sudah bisa diantisipasi seharusnya musim atau bulan-bulan nikah itu kan memang sudah bisa terbaca, Pak. Betul. Apakah tidak dilakukan antisipasi proses lelang untuk pendistribusian itu mundur beberapa waktu sebelumnya sehingga tidak ada keterlambatan atau apa masalahnya, Pak? Kalau saya begini Bapak, saya yang fokus saya adalah bagaimana masyarakat sekarang ini yang tidak punya buku bisa punya buku secepatnya. Ya. Itu yang yang harus saya selesaikan. Ini yang sudah menikah tapi belum punya buku kan, Pak? Itu. Ada berapa banyak, Pak? Ada data nggak, Pak, terhadap pasangan menikah yang masih sementara megang buku nikah sementara ini? Baik, contohnya saja Bapak, yaitu di kita buka Banten tadi Pak ya. Ya, Provinsi Banten. Banten itu semulanya Pak, itu kita setelah tadi contoh seperti Sulawesi, Iya. 19 ribuan 19.000 ya. yang pasang itu kan banyak. Padahal di sana nggak ada kejepit ya. Banyak. Kemudian di drop 20.000 itu udah ini selesai. Tinggal persoalan kami ini sekarang adalah bagaimana menjamin November itu sudah harus tidak ada lagi orang yang punya yang nggak punya buku. Nah, itu seperti itu ya. Banten Pak, itu Banten juga begitu. Banten ini kan juga ada persoalan, khususnya di 4 kabupaten Pak. Serang, Lebak, Tangerang, Pandeglang. Pandeglang. Nah, Kota Tangerang itu nggak ada, ya kan yang 4-nya lain nggak ada. Nah, kemudian kita drop di sana berapa? Itu 11.509 buku ya pasang ya, drop. Nah terus sudah itu bisa diatasi mulai Senin, mulai Senin. Dan masih ada stok itu, stok 7.000 buku Pak untuk persiapan November. Nah, untuk di Banten itu. Tapi padahal November kan sebenarnya tidak mengalami masa puncak ya, Pak ya? Ya. Ada nggak Pak, misalnya saya tidak tahu apakah Kementerian Agama memiliki strategi sehingga ada buku yang dilebihkan untuk stok di pusat atau di tiap daerah, Pak? Begini Pak, justru itu yang bisa kita kemarin kirim sebelum ada antisipasi seperti Bapak katakan bagaimana antisipasi itu. Setiap tahun itu kita penghitungannya adalah peristiwa nikah pada setiap provinsi plus 10%. Plus hutang-hutang yang dulu belum dibayar. Hutang bukunya, Pak? Bukan hutang nikahnya, Pak ya? Hutang bukunya, betul. Iya. Nah, tahun ini seperti itu juga. Maka tahun ini kita mengantisipasi besar. Iya. Tahun ini kita cetak 6 juta, Pak. 6 juta buku. Itu kan. Jadi bisa jangan sampai terjadi lagi. Iya. Itu. Pak Muhtar, ini ketika pasangan menikah kemudian mereka tidak mendapatkan buku nikah dan mendapatkan surat sementara ya Pak ya, buku nikah sementara. Betul. Apa perbedaannya? Apakah fungsinya sama atau memang ada kadaluarsanya di surat nikah itu, Pak? Oh, di yang surat keterangan. Yang sementara. Ya. Itu surat keterangan berarti ya Pak ya? Iya, surat keterangan. Yang keluarkan KUA. KUA itu mempunyai kekuatan hukum. Kenapa? Karena dibuat oleh pejabat yang ditunjuk oleh pejabat umum, pejabat negara itu ya, KUA diangkat oleh pemerintah yang resmi. Kemudian itu buku nikah itu kan kutipan Pak, kutipan daripada akte. Iya. Aktenya ada di KUA. Di KUA. Iya. Jadi yang sebenarnya yang kuat hukum itu pada akte. Iya. Mereka tidak usah sanksi. Karena mereka waktu mencatatkan itu ada dalam aktenya. Iya, itu tercatat dalam lembar negara, Pak ya. Betul. Nah, kalau buku nikah itu kan ada yang tanda tangan semua di situ. Apakah di surat nikah keterangan sementara itu ada juga tanda tangan dari mempelai berdua, termasuk saksi-saksi dan naibnya, Pak? Tidak, pejabat saja. Pejabat? Pejabat yang mengeluarkan buku nikah itu yang menandatanganinya. Itu Pak. Oke. Itu 3 bulan. 3 bulan. Tapi kita kan tadi sudah Nggak sampai lah 3 bulan ya, Pak. Jangan. Minggu depan juga sudah beres semua ya, Pak ya? Tidak semua ya. Iya. Provinsi. Tadi saya bilang begitu bohong. Oke, ada berapa provinsi Pak yang masih jadi PR untuk beberapa waktu ke depan? Yang paling ini adalah pertama Sumatera Utara. Sumatera Utara ya? Ya, Karena memang stok harus lebih banyak ya Pak ya? Ya, ke sana? Sumatera masih kita kurang, jadi mohon kepada masyarakat di Sumatera Utara
Bersabar. Ya sampai akhir November ini gitu ya. Karena kan tadi ke minggu pertama mulai pengiriman secara lelang tadi itu ya. Yang harus bersabar kan bukan proses pernikahannya kan Pak, penerimaan bukunya. Saat ini telah bergabung bersama saya pasangan calon pengantin Putra Anugrah dan Ira Kusumawardani. Mas Putra, Mbak Ira, terima kasih bergabung bersama kami. Sudah siap menikah? Insya Allah. Tanggal berapa Mas? Kami insya Allah penyelenggaraan pernikahan kami tanggal 1 Desember 2013. 1 Desember 2013, 1/12/13 ya? Betul sekali. Oke, di wilayah? Bogor Utara. Bogor Utara. Kota Jangan lupa undangannya dikirim ke redaksi ya. Oh, bisa diatur. Ini mumpung ada beliau Pak Muhtar dari Kementerian Agama. Apa masalahnya? Apakah memang sudah mendaftar ke sana, kemudian bukunya langka atau gimana? Kalau untuk kami sendiri, kami sudah mendaftar ke KUA itu sekitar 2 bulan yang lalu. Sekitar di bulan Agustus kami mendaftar. Lalu setelah kita melihat adanya pemberitaan mengenai krisis buku nikah ini, kami sempat mengkonfirmasi kepada KUA setempat bahwa bagaimana dengan KUA Bogor Utara, Kota Madia, apakah mengalami krisis buku nikah seperti halnya dengan daerah-daerah yang lain atau tidak. Tapi ternyata untuk KUA Bogor Utara sendiri ternyata sampai dengan saat ini tidak ada mengalami krisis buku nikah. Tetapi kita tidak mengetahui ya, apakah pada saat pelaksanaan tanggal 1 Desember itu halnya sama seperti dengan makanya buruan nikah nggak usah tunggu tanggal 1. Mumpung sekarang bukunya masih banyak. Kalau Mbak Ira sendiri ada persoalan administratif nggak yang ditemui di lapangan? Ini kan kena berpasangan kan dua-duanya harus serempak ya menyerahkannya semua ya. Nggak ada masalah ya? Dalam satu wilayah yang sama atau sama-sama Bogor juga ya? Maksud saya begini, apakah memang kediamannya Mbak Ira itu satu wilayah dengan beda. Ada ini ya surat apa Pak namanya numpang nikah ya? Rekomendasi. Nah, numpang nikah. Siapa yang mendapatkan numpang nikah? Mas Putra ya? Iyalah masa calon istri cuma bikin numpang nikah. Oke, ketika Anda sudah melaporkan ke sana memang tidak ada jaminan ya? Betul. Karena tidak diketahui juga berapa banyak permintaan pernikahan sepanjang bulan November sampai Desember. Betul. Tapi tanggal sudah pasti. Kita tanggal sudah pasti, tanggal 1 Kalau Desember. misalnya tanggal 1 nanti ada terjadi kelangkaan buku nikah, walaupun beliau sudah jamin nih aman tenang aja gitu kan, apa yang akan Anda lakukan antisipasi Mas Putra? Apakah ada pemunduran tanggal atau nggak ada masalah menerima surat keterangan sementara? Kalau untuk kami ini pernikahan ini kita tidak hanya terpatok pada satu KUA, ya, Mas ya. Artinya ada hal-hal lain yang berpatokan dengan tanggal 1 Desember. Seperti halnya kita sudah sewa gedung, ya kan? Sewa decoration, lalu catering. MC-nya udah ada belum? Kita sudah ada juga. Sayang sekali. Artinya kalau tidak saya dan teman-teman banyak gitu. bisa diatur ya. Nah itu kita sudah booking untuk tanggal 1 Desember. Artinya kalau misalkan kita melakukan pengunduran lagi, wah kita nggak berani. Konsekuensinya kepada mitra kerja banyak. Betul sekali. Tapi ada kemungkinan untuk mencari KUA lain sebagai nggak bisa Mas. Nggak bisa ya? Nggak bisa karena kan kediaman calon mempelai perempuan ini kan di Pak Bogor Muhtar, Utara. apakah hal-hal seperti ini bisa semacam dispensasi atau saya tidak tahu bagaimana aturannya Pak. Yang penting kan kalau ini pengalaman pribadi, yang penting syarat sahnya gitu kan sesuai dengan akidah dan aturan main itu sudah dipenuhi. Masalah administratif mungkin bisa menyesuaikan. Bagaimana Pak Muhtar? Kita kan perlu tertib administrasi, ya data penduduk, data orang itu perlu administrasi yang rapi. Termasuk ini juga, jadi basisnya itu perkawinan umat Islam itu ada di kecamatan tempat tinggal dia. Namun Sesuai KTP ya Pak ya? ya sesuai KTP, tapi boleh dia menyerahkan tempat lain dengan memberitahu kepada KUA yang lain seperti beliau tadi ini, ya kan di tempat calon mempelai wanitanya. Nah itu boleh, enggak apa-apa. Iya. Kalau Mbak Ira sendiri ketika nanti ternyata buku nikah belum bisa diterima, kemudian diberikan surat keterangan nikah sementara, bagaimana perasaannya? Ini perasaan seorang calon istri. Pasti kecewa ya. Kenapa? Karena nggak ada yang bisa dipakai buat foto ya. Iya itu. Tapi nggak ada masalah kan kalau misalnya secara syariat itu sudah syah gitu loh. Kalau itu sih tidak, cuma ya paling bentuknya saja ya. Nggak bisa diganti ya yang lain ya buku nikah itu ya. Iya. Kalau calon suami juga nggak bisa diganti ya. Nggak bisa. Sudah yakin akan menikah dengan dia? Yakin, insya Allah. Oke, itu yang penting ya Pak ya, niatnya Pak ya. Baik Pak Muhtar, apa yang bisa disampaikan kepada calon mempelai untuk melakukan persiapan? Ya pertama siapan mental ya, siapan mental, ada perubahan dari kita orang seorang lajang menjadi seorang istri gitu ya. Itu seperti itu. Kemudian
Mas siapa? Putra. Mas Putra sama Mbak siapa? Ira. Mbak Ira, dididik oleh dua orang tua yang berbeda, Iya. dalam kultur mungkin yang berbeda, begitu ya. Dia ada membangun pengertian, itu pengertian kuncinya. Iya. Membangun pengertian, pastilah ada perbedaan-perbedaan. Betul. Yang ketiga, saya juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan pada dua calon kita ini mendaftar lebih awal. Iya. Gitu ya. Mendaftar awal. Itu tandanya memang persiapannya baik ya Pak ya? Main matang. Bogor, kota Bogor memang tidak termasuk itu. Ya tentu harapan yang Mas tadi katakan saya akan jaga itu. Iya, mudah-mudahan tidak langka Pak ya. Ya, karena seperti kita katakan tadi, jadwal kita minggu pertama depan ini sudah mulai ada pengiriman. Iya. Pengiriman itu. Iya, Nah, itu selamat yang diberkahi. Ini sudah latihan nih dengar khotbah nikah nih. Pak Mutar bisa nggak menikahkan sekalian? Mbak Ira, sebagai seorang calon istri, apa makna pernikahan bagi Anda? Berat nih ya, ini kayak ditanya sama naibnya nanti nih. Berat. Apakah memang sudah siap secara mental untuk melakukan pernikahan dengan pria pilihan Anda? Insya Allah siap. Kemudian sudah ada berencana untuk memiliki keturunan, kemudian aktivitas selanjutnya seperti apa? Ya, insya Allah inginnya langsung. Langsung apa nih? Langsung punya anak gitu ya? Oke, saat ini Anda bekerja atau bekerja di bidang apa? Di batubara. Batubara, wow, berat sekali ya batubara. Apakah sudah ada komitmen ketika nanti setelah Anda menikah, kemudian Anda memutuskan untuk melanjutkan pekerjaan, atau mungkin menjadi wanita yang full di rumah tangga, atau seperti apa? Yang pasti ikut gimana suami. Nah, suaminya harus jawab dong, gimana perencanaan pernikahannya? Setelah buku nikah diterima, ditandatangani gitu kan, apa selanjutnya nih? Begini, jadi kita berdua ini sama-sama bergerak di bidang swasta. Kalau saya sendiri, profesi saya sebagai advokat pengacara, artinya kita bidang swasta, calon istri saya ini sebagai karyawan swasta, gitu ya. Artinya saya tidak ingin melarang istri saya ini, calon istri saya pada saatnya nanti untuk berkegiatan. Tapi pada saat calon istri saya ini ternyata sudah mengandung, tetap harus menjaga kondisi badan, terutama untuk calon bayinya nanti. Jadi kita akan menyesuaikan bagaimana ke depannya. Yang pasti kita mencari satu hal yang terbaik untuk kami berdua. Gitu. Ya, yang penting semua diawali dari niat ya. Betul sekali. Baik ya. Nah, mau punya anak berapa rencananya? 12, 13? Kok Pak Mutar yang malu nih ceritanya? Begini, banyak orang menikah mungkin kurang persiapan, tapi dari apa yang Anda lakukan, kita melihat bahwa persiapannya sudah cukup matang, sehingga ketika ada kendala itu sebenarnya kan bisa dilalui dengan baik gitu kan. Nah, dari Pak Mutar sendiri Pak, untuk akhir bulan Oktober kemarin, November, sekarang sampai Desember, apa yang perlu diantisipasi Pak? Karena kan nanti akan mengalami penurunan masa musim pernikahan ya Pak ya? Bagaimana seharusnya bagi mempelai atau calon-calon mempelai Pak? Apakah memang prosesnya seperti biasa atau Bapak sarankan mungkin menunggu di bulan-bulan lain atau seperti apa Pak? Unik ya, pernikahan itu unik. Iya, apalagi suka milih tanggal-tanggal tertentu Pak ya? Ada faktor agama, ada faktor kultur, ada faktor magis juga. Apa itu Pak? Itu kan orang pilih-pilih hari ini kan begitu. Pasarannya gitu ya? Pasarannya, tanggal itu kan jadi unik perkawinan. Iya. Kemudian tadi agama. Waktu Bapak dulu juga gitu nggak Pak? Enggak. Tahun berapa Pak menikah Pak? Saya udah 27 tahun perkawinan. Oh, putra-putri berapa Pak? Alhamdulillah saya jadi pribadi nanya. Nggak apa-apa Pak, kayak infotainment aja Pak. Soalnya buku nikah Pak. Iya. Jadi anak saya yang terkecil itu kelas 3 aliyah atau SMA. Yang satu sudah berumah tangga. Yang nomor 2 sudah selesai, ini akan menikah insya Allah, mohon doanya Mas. Alhamdulillah. Kemudian kita doakan Pak ya. Yang nomor 3 kalau putra gitu. Yang berbuat. Yang jelas kalau putra Bapak mau menikah nggak boleh ada masalah kelangkaan buku nikah Pak. Harus siapin cadangannya dulu Pak. Oke, saya ke Mas Putra. Mas Putra, apa yang Anda harapkan kepada pemerintah ketika persoalan yang menyangkut buku nikah ini bisa membuat calon mempelai itu kan menjadi was-was juga kan? Kalau untuk saya pribadi, kita menganggap bahwa buku nikah ini bahwa seperti macamnya SIM. Kita katakanlah surat izin menikah kan. Dan juga buku nikah ini mempunyai perihal-perihal penting tertentu. Ya kan? Artinya untuk pembuatan KTP baru, pembuatan kartu keluarga, ataupun perbuatan-perbuatan tindakan hukum lainnya. Ya, itu pasti akan berpengaruh. Artinya saya menyampaikan kepada Kementerian Agama,
mohon agar supaya kelangkaan buku nikah ini bisa diantisipasi secepatnya, gitu ya. Tapi nggak bisa pesen dulu Pak ya? Artinya tanggal sudah booking, ibaratnya kalau sudah masuk tanggal kan harus bisa menyisihkan buku nikah untuk tanggal tersebut Pak. Bisa nggak Pak? Begini, kan akte itu dicatatkan ya, ini berarti advokat. Akte itu dicatatkan pada peristiwa Berdasarkan itu. tanggal peristiwa. Beda. Kalau enggak tidak sesuai dong Iya, Pak ya? iya. Oh iya. Ada iya. namanya akta nikah kan Pak. Kalau iya, yang di iya. KUA itu Betul, akta betul, nikah. iya. Iya. Sebenarnya buku nikah sebetulnya Iya. KUA sendiri tidak mempunyai fotokopi buku nikah kita pastinya. Nggak ada. Karena kan langsung diserahkan pada saat hari itu Betul, ditandatangani, iya, diserahkan. iya. Yang Ya, dipegang ada oleh KUA adalah aktanya. akta nikah. Betul. Iya, iya. Betul. Artinya kalau untuk saya pribadi saya tidak terlalu mencemaskan, tetapi hanya memberatkan itu adalah perihalnya nanti akan bolak-baliknya itu, karena kan masa iya. surat Betul, kembali itu betul, hanya 3 iya. bulan ya Pak ya. Betul. Iya. Artinya kalau misalkan 3 bulan buku nikah belum ada, Iya. harus diperpanjang kembali, Iya, iya. gitu. Kayak kontrakan rumah aja. Nah itu dia Pak. Kalau Mbak Ira, apa yang Anda takutkan, kekhawatiran Anda ketika nanti mungkin akan muncul persoalan buku nikah yang terlambat atau seperti apa? Aduh, kalau bisa jangan sampai ya. Cuma ya itu harus perpanjang. Iya, bolak-balik lagi ya. Iya, Yang tapi harusnya tidak ya. iya, tapi sudah dijamin oleh Iya, Pak Muhtar, iya. tidak akan ada masalah lagi Pak ya. Iya. Baik, Pak Muhtar, terima kasih sudah bersama kami. Terima Mbak Ira, terima kasih. Mas Putra, sukses buat pernikahannya. Amin. Anda mau Terima koleksi berapa banyak buku nikah? Cukup 1 Mas. Cukup 1, 2 dong. 1-1. Untuk saya 1, untuk Ira 1. Oke. Saya seperti itu. Baik, terima kasih dan sampai ketemu lagi dalam kesempatan. Dan pemirsa, demikianlah dialog kita kali ini. Jangan kemana-mana, kami segera kembali untuk melanjutkan informasi lainnya. Tetap bersama kami di Berita 1.